Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salma Aulia Semani dari kelas 12 MIPA 3. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan terkait hukum kolom. Gaya kolom antara dua muatan titik. Jadi ada fenomena antara dua muatan yaitu saling tarik-menarik maupun tolak-menolak. Jadi kalau misalnya muatannya sama, contohnya kayak muatan positif sama muatan positif, maka akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kalau ada muatan positif dan muatan negatif, maka kedua muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, fenomena ini ternyata diteliti oleh Charles Augustin Coulomb pada tahun 1785, yang akhirnya menjadi dasar hukum bagi gaya listrik tentang dua partikel yang bermuatan. Nah, hasil penelitiannya dikenal dengan hukum Coulomb yang berbunyi besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Atau secara matematis, hukum Coulomb dituliskan sebagai F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat dengan keterangan F itu adalah gaya tarik atau gaya Coulomb dengan satuan N, lalu K itu adalah konstanta yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat, dan Q1 Q2 itu adalah muatan listriknya yang dengan satuan C atau Coulomb. Lalu ini ada contoh gambar antara dua partikel yang bermuatan. Nah, kalau misalnya muatannya itu sama, maka partikelnya akan saling tolak-menolak. Tapi kalau muatannya berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Jadi kalau misalnya sama, tolak-menolak. Kalau misalnya berbeda, tarik-menarik. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, soalnya itu ada 3 partikel listrik yang berada pada garis lurus seperti pada gambar. Yang ditanya itu F3 atau gaya yang dialami oleh Q3 akibat dua muatan lainnya. Jadi, Q3 ini kan muatannya negatif. Kalau misalnya ke Q1, maka akan saling tarik-menarik karena muatannya berbeda. Makanya, F31 itu saling tarik-menarik, jadi arahnya ke sana. F31 itu adalah F3 akibat Q1 ini. Nah, kalau misalnya F32-nya itu akan tolak-menolak, jadi dia tidak tarik-menarik. Makanya F32-nya itu ke sini. Begitu. Jadi, untuk mencari F3-nya itu, F3 sama dengan kalau ke kiri itu tandanya negatif, kalau arahnya ke kanan itu positif. Jadinya minus F31 ditambah F32, atau bisa aja F32 dikurang F31 gitu. Kemudian untuk mempermudah kita akan menulis diketahuinya dulu. Jadi diketahui Q1 itu kan 8 mikrocoulomb. Kita ubah jadi 8 kali 10 pangkat dari mikrocoulomb diubah ke coulomb. Jadinya pangkat min 6. Gitu. Begitu pula dengan Q2 minus 3 mikrocoulomb jadi minus 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Dan Q3 nya juga sama, minus 4 mikrocoulomb menjadi minus 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Lalu seperti yang tadi sudah aku jelaskan, rumus untuk mencari F itu adalah K dikali Q kali Q per R kuadrat. Kita cari F31 nya dulu, berarti pakai Q3 sama Q1. Tadi aku udah kasih tahu kalau nilai K itu adalah 9
kali 10 pangkat 9. Q3-nya pakai yang ini. Tapi kita nggak usah masukin muatannya, karena muatan di sini itu adalah untuk menjelaskan arahnya itu kemana, ke kanan atau ke kiri. Jadi untuk menghitung di sini kita hitung ke angkanya aja, nggak usah pakai muatannya. Nah, Q3 itu berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Dan Q1-nya adalah 8 dikali 10 pangkat min 6. Per R-nya itu dari Q3 ke Q1. Kan ini 0,2, 0,3. Berarti R31-nya itu adalah 0,2 ditambah 0,3 sama dengan 0,5 meter. Jadi sini adalah 0,5 kuadrat. Lalu 9 dikali 4 dikali 8 itu hasilnya 228 dikali 10 pangkat. Nah, untuk menghitung pangkat seperti ini, caranya itu adalah kalau misalnya ini dikali, berarti pangkatnya itu ditambah. Berarti jadinya ini kan 9, ini min 6, ini 6. Jadinya 9 ditambah minus 6 tambah minus 6. Berarti pangkatnya menjadi pangkat minus 3. Lalu 0,5 kuadrat itu hasilnya 0,25. Lalu ini 10 pangkat min 3 nya bisa kita ubah menjadi 0,001 per 0,25. Jadi hasil dari F31 nya itu adalah 1,152 Newton. Untuk menghitung ini bisa pakai kalkulator saja supaya mudah. Selanjutnya kita akan mencari F32-nya. Berarti rumusnya masih sama, tapi ininya Q3 Q2 per R32 kuadrat. Jadi jaraknya dari Q3 ke Q2. Nilai konstanta itu 9 kali 10 pangkat 9. Q3-nya itu 4 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 3 kali 10 pangkat min 6 per 0,2 kuadrat. Jaraknya 0,2. Nah, 9 dikali 4 dikali 3 itu hasilnya 108. Karena ini jumlah pangkatnya sama, berarti sama aja kayak ini. Berarti ini pangkatnya 10 min 3. 108 kali 10 pangkat min 3. Nah, 0,2 kuadrat itu kan 0,04. Tapi kalian juga bisa ubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kan ada pangkat 10-nya juga. Jadi kalau misalnya pangkatnya itu dibagi, maka pangkatnya itu dikurang. Jadinya min 3 dikurang min 2 pangkatnya ya. Jadinya 108 dibagi 4 itu 27 kali 10 pangkat min 1. Seperti itu. Atau sama aja kayak 2,7 Newton. Lalu setelah kita ketemu nilai dari F31 sama F32-nya, tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Kan F32-nya itu adalah 2,7. F31-nya itu adalah 1,152. Jadi hasilnya adalah 1,548 Newton. Nah, karena dia hasilnya positif, maka arahnya itu ke kanan. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.